Ada sebagian hamba Bapak Ibu sekalian, sengaja Allah letakkan ujian pada dia supaya membukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis begini, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada malaikat pembagi rezeki, luaskan rezekinya si fulan, hambaku ini, karena kalau kau luaskan dia makin bersyukur. Batasi rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau lapangkan dia kufur. Ada orang Bapak Ibu sekalian, sampai tua mau meninggal dalam kondisi miskin. Mungkin dia sudah sering berdoa sama Allah, Allah belum kasih. Setiap dia doa, Allah kasih balasan pahala nanti di akhirat, berlipat-lipat. Di dunia tidak dikasih sama dia, tidak dikasih kepada dia. Karena kalau dibuka, dia bisa kufur. Subhanallah, hadits ini bertahun-tahun saya renungi, gimana cara memahaminya ya. Sampai satu waktu saya jalan dengan sahabat dekat saya, sudah meninggal rahimahullah. Dia di salah satu kota di Indonesia. Saya juga gak usah sebutkan kota, saya juga sebutin namanya, tapi saya pernah ada tablik akbar di kota beliau. Saya sewa mobil, karena saya turun di satu kota yang lain lebih besar, ada bandara, di sana tablik akbar juga. Saya ke kota itu naik mobil, kurang lebih 1 jam. Waktu mau kembali ke kota yang ada tablik akbar awal dan di sana dengan tiket pesawat saya, dia bilang, saya mau ikut ke kota itu. Saya bilang, baik silakan. Selama ini saya tahu anaknya Masya Allah, tidak pernah ketinggalan saat pertama sholat, ya orangnya baik banget. Tapi memang satu pertanyaan saya, dari kami masih bujang, dulu berteman sampai sudah punya anak, itu kok orang ini belum dibukain rezeki ya? Saya diantara teman-teman semua Masya Allah dibukain. Orang ini dia masih bekerja, istrinya juga masih bekerja, kadang-kadang jual-jual makanan, laku ada yang tidak laku gitu ya. Apa rahasianya? Kenapa Allah belum bukain pintu rezeki yang luas orang ini? Sementara saya di depan mata teman-teman saya semua dibukain pintu rezeki. Waktu jalan dari kotanya beliau ke kota yang satu tadi, di tengah jalan subhanallah Allah perlihatkan kepada saya jawabannya. Kami naik mobil waktu itu, saya sewa mobil, seingat saya Avanza waktu itu. Kita sewa, mobil itu lagi jalan, saya duduk di depan, saya duduk di belakang, saya duduk di depan sama supir. Nah, ada satu mobil ugal-ugalan Bapak Ibu sekalian, jalan dengan cepatnya, lewat di sebelah kami, saking kencangnya sampai mobil ini goyang gitu. Dia jalan mobil itu, saya lihat, sudahlah, ini saya anggap itu ujian. Untuk apa orang ugal-ugalan kita mau ikutin? Karena orang kadang-kadang kalau tidak diikuti dengan keimanan, mungkin dia anggap dia ditantang, dia balap mobil, dia kejar. Itu untuk apa jadi ugal-ugalan begitu, nggak penting. Tapi subhanallah teman saya ini ucapin kata-kata begini, dicaci maki orang itu, gitu. Saya tidak usah ucapin, tapi dia ucapin kata caci maki. Saya sampai kaget melihat, sekian tahun saya berteman, saya nggak pernah lihat mulutnya setajam itu ya. Tapi saya seperti dapat jawabannya. Oh, di sini jawabannya nih. Dia baru naik mobil sewa, udah bisa caci maki orang. Ini kalau dibukain pintu mobil Mercy atau Alphard ini gimana caci makinya orang gitu. GMC. Tapi kita di Indonesia GMC belum masuk. Masih build up ke Indonesia. Tapi saya dapat jawabannya. Berarti orang ini memang Allah tahu kalau dibuka bentuknya mungkin dia berubah ini. Sampai meninggal dia begitu dalam kondisi yang sama, akhirnya dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi memang ada, Allah itu memperhatikan hamba-hamba dan Allah tahu bagaimana. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya.